Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah. Baik ananda yang solih dan soleha, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar, Masya Allah, semangat sekali. Baik Pak Prita, ulang lagi ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar, Masya Allah. Ketemu lagi dengan Pak Mupri di pembelajaran materi pendidikan agama Islam. Oke Nanda, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu agar pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapatkan pahala. Siapa yang mau pahala? Kalau Pak Pri mau, oke? Kalau mau, ayo kita sama-sama berdoa. Baik ananda yang solih dan soleha, ikutin Pak Pri ya. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Buka tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke anandaku yang berada di rumah, masih semangat ya untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Walaupun kondisi kita pada saat ini yaitu wabah pandemi COVID-19 ini, kita masih tetap semangat ya dalam belajar. Baik, Pak Pri akan mendengar semangat dulu ya. Semangat dari ananda semuanya, siap ya? Siap? Baik. Tepuk semangat 2. Semangat. Semangat. Semangat, 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 semangat. Allahu Akbar, Masya Allah, masih 80%. Untuk cukup ke 95%, Pak Pri mau dengar lagi semangat yang keduanya, oke? Tepuk semangat 2. Semangat, semangat. Semangat, 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 semangat. Allahu Akbar, Masya Allah, semangat sekali ananda yang solih dan solihah. Baik, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita buka dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda yang solih dan solihah, sebelum kita memasuki materi kita pada hari ini, Pak Pri sedikit mereview materi sebelumnya tentang 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat terdiri dari syahadat tauhid dan syahadat rasul. Adapun lapas dari syahadat tauhid yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Syahadat tauhid ini artinya kita mengakui pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian syahadat rasul. Syahadat rasul ini lapasnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adapun pengertian dari syahadat rasul ialah pengakuan kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul pilihan Allah, sebagai Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat manusia. Baik, ananda yang solih dan solihah, hari ini kita belajar mengenai
doa sebelum dan sesudah belajar. Ayo, sebelum kita masuk, sebelum Pak Pri menjelaskan tentang doa sebelum belajar dan doa sesudah belajar, Pak Pri tanya dulu kepada Ananda semuanya. Siapa yang sering berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar? Ayo, siapa? Mantap, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Kalau Ananda SDIT Bina Ilmi Lemabang ini semuanya kalau mau belajar dan sesudah belajar selalu berdoa. Masya Allah. Anak yang soli dan soleha. Baik, Pak Pri akan menceritakan orang yang bernama Zahra. Zahra ia gemar sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap memulai dan mengakhiri aktivitasnya, mengakhiri kegiatannya. Karena ia selalu teringat hadis yang telah disampaikan oleh Ustadz Mupri. Ketika Ustadz Mupri ceramah di masjid, adapun bunyi hadis itu adalah sebagai berikut, yang artinya doa adalah senjata orang muslim. Jika senjata itu kita gunakan dengan baik, maka musuh-musuh Islam dapat dikalahkan. Ya, jika seseorang berdoa, kita akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap melakukan kegiatan kita sehari-hari. Ayo, kalau mau terlindung dari godaan setan, kita harus berdoa agar kita ketika kita belajar tidak malas, tidak bosan, tidak ngantuk, dan lain-lain. Makanya kita harus berdoa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk. Baik Ananda, doa adalah permohonan. Berdoa berarti kita meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa hanya boleh dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada benda, tidak boleh kepada manusia, tidak boleh kepada tumbuhan, tidak boleh kepada hewan. Kita hanya boleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta kepada orang yang suka berdoa. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa ketika memulai dan mengakhiri sesuatu. Nah, dalam hal ini termasuk juga dengan belajar. Berdoa tidak harus menggunakan bahasa Arab, bisa juga dengan bahasa Indonesia. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita berdoa menggunakan bahasa Arab ya. Baik Ananda yang soli dan soliha, yang selanjutnya adalah sikap kita atau adab kita ketika berdoa. Baik, sebelum Pak Pri menyebutkan sikap-sikap kita dalam berdoa ataupun adab kita dalam berdoa, Pak Pri mau mengajak Ananda untuk bernyanyi sebentar ya. Baik, ikutin Pak Pri ya. Jika aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak, berdoa sungguh-sungguh agar dikabulkan semua permohonan hamba yang beriman. Di tangan ini ada doa, di mulut ini ada doa, di hati ini ada doa. Esok kita tetap berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku,
dengarlah doaku. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doaku. Amin. Baik Ananda yang soli dan soleha, sudah dengar ya ketika Pak Pri bernyanyi tadi ada beberapa adab dalam berdoa. Oke, langsung saja ya Pak Pri sampaikan. Melakukan doa itu harus dengan cara yang baik ya. Yang pertama yaitu sikap kita yaitu baik dan tertib. Yang kedua, kita mengangkat kedua tangan kita. Yang ketiga, kita melafalkan doa dengan lembut dan khusyuk. Yang keempat, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan setiap doa kita. Oke, baik Ananda. Selanjutnya itu lapas dari doa sebelum dan sesudah belajar. Tentu Ananda sudah sering ya berdoa ketika memulai pelajaran dengan Pak Pri. Pak Pri selalu melafalkan doa ini ya. Doanya yaitu Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Oke, Pak Pri ulangi ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, itu doa sebelum belajar yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Adapun lapas ataupun lafal dari doa sesudah belajar yaitu sebagai berikut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Baik Ananda, siapa yang berani melafalkan doa sebelum belajar? Ya, bagus sekali semuanya berani ya. Ayo coba lafalkan doa sebelum belajar ini dengan baik dan benar ya. Di rumahnya masing-masing. Kemudian Pak Pri tanya lagi, siapa yang berani melafalkan doa sesudah belajar? Bagus, pinter, mantap, cerdas. Baik Ananda yang soleh dan soleha, Pak Pri ingatkan lagi ya, sebelum Pak Pri akhiri, kita biasakan untuk membaca doa sebelum dan sesudah belajar agar ditambahkan ilmunya dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap memahami ataupun materi ataupun ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Baik Ananda yang soleh dan soleha, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Sebelum Pak Pri tutup, Pak Pri ingatkan kembali untuk Ananda untuk selalu murojaah bersama kedua orang tuanya ataupun dengan saudaranya ya. Kemudian jaga imun kita, jaga iman kita, jaga ibadah kita, jaga tilawah kita, jaga sholat kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa, sampai berjumpa lagi. Ila liqa, sampai berjumpa lagi. Ila liqa, sampai berjumpa lagi.